Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dengan NIM 250109111636. Bidang studi PPG Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Ketapang, Dusun Desa Labuan Jambu, Kecamatan Taranum, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan materi Hidup Damai dengan Saling Memaafkan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Alhamdulillah, semangat ya hari ini. Nah, agar semakin barokahnya pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Aidil memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, sehat semua ya hari ini ya. Ya, Bu. Nah, terlebih dahulu kalian mengecek, coba cek kerapian baju sama sampah-sampah. Kalau masih ada silakan dibuang. Sudah rapi ya? Sampahnya tidak ada lagi yang berserakan. Dadah, Bu. Oke. Sebelumnya mari kita menghafal ayat pendek terlebih dahulu. Surah Al-Fil ya. Ayo ketua kelas, silakan mulai memimpin. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ya? Pernahkah kalian menyakiti atau disakiti? Pernah? Pernah disakiti? Pernah. Siapa yang menyakiti dan kenapa kalian disakiti? Siapa yang menyakiti? Coba Yandra, kenapa? Kenapa kamu disakiti? Kamu pernah diapakan sehingga kamu disakiti? Dipukul. Karena siapa yang memukulnya? Siapa yang memukul Yandra? Temannya? Mungkin temannya tidak sengaja ya, makanya dipukul. Lalu Yandra apa yang akan Yandra lakukan setelah disakiti? Memaafkan. Yandra memaafkan temannya atau tidak?
gambar ya. Nah, kata maaf sendiri dalam Al-Quran disebut al-afu, artinya menghapus, menghapus. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Kalau dalam Al-Quran itu al-afu artinya menghapus. Ya, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia maaf artinya ungkapan penyesalan. Jadi beda ya. Kalau dalam Al-Quran itu menghapus. Maaf itu menghapus, menghapuskan semua kesalahan maksudnya ya. Sedangkan kalau menurut KBBI maaf itu artinya ungkapan penyesalan. Kita mengungkapkan penyesalan kita. Makanya kita meminta maaf. Nah, kalau dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada kata maaf atau konsep maaf. Tidak ada kata ungkapan maaf. Sehingga dalam ajaran Islam itu tidak diharuskan untuk meminta maaf. Ya anak-anak? Oleh sebab itu dalam pembelajaran kali ini kita meminta maaf diartikan dalam ungkapan penyesalan tadi menurut KBBI. Jadi maaf itu ungkapan penyesalan. Terus slide selanjutnya Ibu akan tayangkan video ya. Kalian simak baik-baik videonya. Dari video tadi, itu video apa tadi? Video kisah Rasulullah dengan musuhnya, memaafkan musuhnya. Nah, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah Rasulullah tadi? Belajar memaafkan. Terus apa lagi? Yang sebelah sini? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Saling memaafkan. Besar suaranya. Saling memaafkan. Belajar memaafkan. Nah, jadi Rasulullah tadi tetap memaafkan siapa? Memaafkan musuhnya. Karena sudah membunuh pamannya tadi, tapi sahabat-sahabat Rasulullah ini mau membalas dendam. Tapi Rasulullah mengatakan kita harus memaafkan. Cukup kita memaafkan saja, ya. Rasulullah saja bisa memaafkan ya. Bisa memaafkan, apalagi kita. Coba dari kelompok 1. Dari kelompok 1 coba perwakilan dari kelompoknya membacakan arti kata maaf. Siapa? Coba Randy. Kelompok 1, bacakan arti kata maaf. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Kelompok 2, perwakilannya coba dibacakan arti kata maaf. Mujri. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI,
menyebabkan penyesalan. Nah, coba masing-masing kelompok kalian diskusikan mengapa kita harus menyesal. Nah, ini saja dulu. Nanti dikasih. Ini saja. Mengapa kita harus menyesal?
Skenario bermain peran. Aku memaafkanmu. Pelaku Abdul Ghaffar alias Opai, Abdul Wahid alias Wahid, Abdul Somad alias Somad. Pakaian seragam sekolah. Latar waktu siang. Latar tempat di depan kelas. Prolog. Opai, Wahid, dan Somad adalah 3 sahabat. Mereka sudah berkawan sejak kelas 4 sampai sekarang kelas 6. Tetap akrab dalam berbagai aktivitas sekolah. 3 sahabat ini selalu bersama hingga pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara mereka. Samad harus menjadi orang yang netral. Opai dan Wahid bertengkar gara-gara buku. Pertengkaran mengancam persahabatan mereka. Aku nggak mau tahu, kamu yang harus ganti. Opai sambil berdiri di hadapan Wahid, tolak pinggang dan menunjuk ke Wahid. Apa? Enak saja, kamu yang pinjam dan kamu yang baca ya, kamu yang harus mengganti. Wahid balas sambil berdiri berhadapan dengan Opai. Tolak pinggang dan wajahnya didongakkan ke Opai. Tapi kamu tumpahkan air ke bukunya. Opai membentak Wahid, kemudian pergi. Tapi aku tidak sengaja. Wahid tetap duduk. Somad, sudah kamu mengalami ini saja. Kita sudah berkawan sejak lama. Jangan hancur karena hal kecil. Masalah belum kita selesaikan. Somad bersama bilang kepada Pak Guru. Somad berdiri di depan Wahid, menepuk pundak Wahid. Somad sudah pai, kita sudah lama berkawan. Jangan kita hancurkan karena hal sepele. Wahid walaupun tidak sengaja mungkin, tetapi tetap salah sekarang. Apakah kamu mau saling memaafkan? Somad dan Wahid menghampiri Opai yang duduk menyendiri. Aku enggak minta maaf. Memang aku yang salah. Opai tetap menunduk. Oh, aku minta maaf, aku yang salah. Kau maafkan aku. Wahid menghampiri Opai sambil mendorongkan tangan untuk bersalaman. Oh, aku juga minta maaf. Opai berdiri menyambut tangan Wahid. Alhamdulillah, persahabatan kita masih terpelihara. Somad, Opai, dan Wahid berangkulan. Wassalamualaikum warahmatullahi
meminjam, dan kamu yang baca, ya kamu yang harus mengganti. Wahid balas sambil berdiri berhadapan dengan Opai. Tolak pinggang dan wajahnya dibengkak ke Opai. Opai, tapi kamu yang tumpahkan air ke bukunya. Opai membentak Wahid, kemudian pergi. Wahid, tapi aku tidak sengaja. Wahid tetap duduk. Somad, sudah kamu mengalah saja. Kita sudah berkawan sejak lama. Jangan hancur karena hal kecil. Masalah dulu kita selesaikan bersama, bilang pada Pak Guru. Somad berdiri di dekat Wahid, menepuk pundak Wahid. Sudahlah, Pai, kita sudah lama berkawan, jangan kita hancurkan karena hal sepele. Wahid, walaupun tidak sengaja, mungkin tetap kalah sekarang. Apakah kamu mau saling memaafkan? Somad dan Wahid menghampiri Opai yang duduk menyendiri. Opai, aku ogah minta maaf. Memang aku yang salah. Opai tetap menunduk. Aku minta maaf. Aku yang salah. Kau maafkan aku. Wahid menghampiri Opai sambil menyodorkan tangan untuk bersalam. Opai, oke, aku juga minta maaf. Opai berdiri menyambut tangan Wahid. Alhamdulillah, persahabatan kita masih terpelihara. Somad, Opai, dan Wahid berangkulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang ibu bertanya, dari kelompok 2, kelompok 1 tadi gimana penampilannya? Kelompok 2, dari kelompok 1 tadi bagaimana penampilannya? Mereka kompak tidak? Mereka menghayati tidak kelompok 1 tadi? Kalian harus beri komentar. Tidak. Terus kelompok 1 gimana penampilan kelompok 2? Tidak kompak juga. Dari cerita tadi atau skenario bermain peran kalian tadi, di sana itu apa? Ada siapa di sana? Perannya di sana siapa? Opai, Wahid, Somad. Terus kejadian apa di dalam percakapan mereka itu? Terjadi apa? Tumpah air dari buku. Tumpah air di atas buku. Di atas buku. Terus siapa yang menumpahkan? Siapa dia? Wahid. Terus siapa yang memiliki buku, yang meminjam buku itu? Opai. Terus mereka ini bersahabat, tetapi setelah terjadi kejadian yang Tidak diinginkan. tidak diinginkan. Somad. Karena menumpahkan buku
air ke buku yang Somad pinjam. Terus Somad dan Opai meminta maaf atau saling memaafkan tadi. Saling memaafkan. Nah, meskipun Opai membuat kesalahan, tetapi Somad memaafkan. Nah, itulah kenapa kita harus mengungkapkan penyesalan dan kita harus memaafkan. Nah, coba masih semangat? Kita tepuk semangat dulu, boleh? Boleh. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Nah, tadi kan kalian sudah mempresentasikan atau bermain peran di depan kelas dengan judul Aku Memaafkan. Nah, coba Ibu minta kalian tuliskan di buku kalian pengalaman pribadi kalian, entah itu pernah memaafkan atau pernah mengungkapkan penyesalan. Coba kalian tulis di buku masing-masing sesuai dengan pengalaman pribadi kalian. Ya? Sudah kalian tulis? Sudah Pengalaman kalian sendiri mengungkapkan penyesalan. Saya memaafkan teman karena dia sudah minum air tanpa izin ke saya. Nah, berarti memaafkan juga ya. Kalau lihat mengungkapkan penyesalan. mengungkapkan penyesalan karena mengejek nama orang karena pernah mengejek nama orang tua teman. Jadi ini hal mengungkapkan penyesalan atau meminta maaf. Nah, terus kalau dari kelompok 2 kita dengar dari Aidil, apa pengalamannya? Saya pernah menyesalkan perbuatan saya karena memukul. Karena memukul teman. Aidil meminta maaf. Nah, dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Alhamdulillah kalau dimaafkan. Terus kalau dari Mujri? Saya pernah memaafkan teman karena dia suka mengejek nama orang tua. Nah, Aidil pernah mengejek orang tua Mujri? Aidil pernah. Terus Mujri memaafkan tidak? Memaafkan. Nah, bagus. Alhamdulillah. Kalau dari Nina? Saya pernah memaafkan teman karena rajin mengejek orang tua saya. Mengejek juga. Terus Mak Nina memaafkan. Nah, kalau dari Nurul? Saya memaafkan teman saya karena dia memukul saya. Nurul memaafkan teman karena Nurul dipukul. Terus Nurul memaafkan tidak? Nah, dari pengalaman kalian masing-masing, kira-kira apa hikmahnya?
Kita harus